Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggunya Pak. Informasi kemarin dari saya ada apa nih? Saya ingin diobservasi terkait dengan pembelajaran di kelas. Oh, observasi ketika pembelajaran di kelas. Ya, apakah sudah sama dengan RPP yang saya buat atau tidak? Oh iya, mohon maaf Bapak mengajar mata pelajaran apa ya? Saya mengajar pelajaran matematika di kelas 10. Oh, matematika di kelas 10. Ya, Berarti sudah kurikulum apa ya? kurikulum merdeka sekarang. Oh, Sudah berjalan 2 tahun. merdeka. Udah berjalan 2 tahun. Berarti yang dipakai kurikulum mereka kelas berapa itu? Kelas 10. Kelas 10. Oh, iya. Berarti yang mau diobservasi adalah mata pelajaran matematika. Apa kira-kira yang mau diobservasinya? Terkait pembelajaran di kelas, apakah sama dengan RWP atau modul yang saya buat gitu? Oh Atau iya. tidak? Berarti Bapak mau saya observasi berkaitan dengan pembelajaran di kelas. Apakah sesuai atau enggak dengan RPP yang Bapak buat gitu? Betul, dengan modul yang saya buat. Oh iya. Terima kasih, mungkin insya Allah nanti saya agendakan. Kira-kira Bapak jadwalnya kapan kelas? Insya Allah hari Jumat. Oh, hari Jumat. Kelas 10. Ya, insya Allah berarti nanti saya hari Jumat melakukan observasi kelas Bapak. Jam berapa Pak waktunya? Sekitar jam 13.15. Oh, berarti setelah sholat Jumat. Ya. Ya, ya, terima kasih. Insya Allah nanti saya hari Jumat setelah sholat Jumat mulai pukul 13.15. Mungkin durasi 90 menit. Ya, Ya, betul. insya Allah nanti saya observasi. Mudah-mudahan ya selalu semuanya. Amin. Dan di persiapan RPP-nya ya Pak. Siap. Ya. Makasih juga Pak udah bantuannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar matematika dengan judul baru, yaitu bab 2 barisan dan deret. Oke, sebelum ke sana, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran untuk materi barisan dan deret. Yang pertama, yaitu menentukan barisan dan deret aritmetika. Silakan semuanya dibuka halaman 49. Ya. Yang kedua, menentukan barisan dan deret geometri. Yang ketiga, menggunakan barisan dan deret aritmetika dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menggunakan maupun barisan dan deret geometri dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum ke materi, Bapak akan absen dulu ya hadirannya. Yang Aditya, Agus, Ahmad, Aisyah, Andika, Anggita, Asep, Bayu, Dea Imut, Desti, Dika, apa? Oke. Dwi, Pia, Priyani, Dinaja, Haikal, Sakit, oke. Iksan, Junaida, Reza, Khairulisa, Muhammad Saiful Amin, Mela, Nova, Rena, Rendra, Rifki, Salman, Salsabila, Saskia, Satria, Sela, Sri, Yurda, Wida, Yudo, Sakit, Zahra Tustika. Ada yang di absen? Ya. Untuk yang sakit teman kita, terus yang tidak hadir, kita doakan sama-sama
supaya segera disembuhkan lagi, dan yang tidak hadir supaya segera bisa belajar bareng lagi. Lanjut, silakan dibuka ke halaman selanjutnya, halaman 50. Lihat peta konsepnya. Peta konsep ini, barisan dan deret ini mempelajari 3. Yang pertama adalah pola bilangan, yang kedua adalah barisan, dan yang ketiga adalah deret. Di barisan semuanya ada barisan aritmetika dan barisan geometri, juga ada juga deret aritmetika dan deret geometri. Kata kuncinya yang harus dipahami, yang pertama adalah barisan aritmetika, barisan geometri, deret aritmetika, deret geometri, pola bilangan, rasio, dan suku. Oke, lanjut ke halaman 51. Halaman 51 yang materi prasyarat. Kerjakan soal-soal berikut secara perorangan. 1. Tentukanlah 2 angka setelah barisan berikut. Yang 1A, yang tahu boleh angkat tangannya. Oke. 11, 12. 11, 12. 11, 13. 11, 13. Ini untuk menentukan polanya ya. Oke. Aditya ya? Oke. Yang B, yang tahu? 12, 14. 12, 12, 14. Oke. Namanya? Andika. Angga. Ya? Andika. Andika, oh Andika. Oke, lanjut ke nomor 2. Amati susunan kelereng berikut. Kemudian tentukan banyaknya kelereng pada kelompok selanjutnya. Amati kelereng kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Berapakah jumlah kelereng kelompok 6? Siapa yang tahu angkat tangannya? 11. Oke, betul. Iya. Disimak nanti polanya juga ada. Namanya siapa? Simak juga yang B. Kelompok 1 2, kelompok 2 4, kelompok 3 6, kelompok 4 8, kelompok 5 10, kelompok 6 12. Oke. Namanya? Hah? 1. Nah, untuk nomor 3 mah itulah jumlah bilangan berikut. Ya. Itu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah titik tambah 50 sama dengan berapa nanti jumlahnya? Sekarang lihat yang B, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah titik-titik tambah 15. Nah, di antara angka 7 dan 15 itu ada angka berapa saja? Yang tahu bukan apa? Ayo. Tambah 9, 11, 13. Oke, betul. Jumlahnya yang tahu angkat tangan. Namanya siapa? Itu kan menjumlahkan ya. Jumlahnya yang tahu 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah 15. Jumlahnya berapa? Berapa? 64, betul. Dengan hitung manual 64, betul ya. Namanya? Eza. Oke. Dengan hitung manual itu 64. Tapi nanti setelah kita mempelajari materi, yaitu barisan dan deret, mau itu aritmetika, mau itu geometri, kita dapat menghitung langsung tanpa menjumlahkan satu-satu, 1 tambah 3 tambah 5, nggak seperti itu caranya. Ya. Lanjut halaman berikutnya, halaman 52. Pola bilangan. Coba disimak gambar A, gambar B, dan gambar C di gambar 2.2. Gambar A, keramik lantai rumah. Tuh ya. Lihat polanya. Membentuk pola kan? Berarti lantai rumah itu berpola gitu, tetap. Dan kelihatannya bagus kalau berpola seperti itu. Lihat yang B. Yang B adalah tas anyaman plastik.
ya berpola juga. Ya, dan yang C adalah kain tenun Nusantara, kainnya berpola juga. Kalau kain tenunnya, kain batik gitu ya. Oke, sekarang kita lihat gambar 2.3. Display barang dagangan berbentuk piramida. Yang A, yang B juga. Yang A itu di toko buah ya. Oke, ya bentuknya seperti piramida. Mungkin yang aslinya juga di warung atau di toko buah. Kalian pernah lihat? Pernah jumpai? Pernah ya? Bentuknya juga seperti piramida. Nah, yang B itu tumpukan kaleng ya, makanan kemasan atau tumpukan kaleng, atau kalau kalian pernah melihat seperti ini kaleng dari aluminium, ada yang patah, ada yang seprek, bentuknya seperti ini. Itu nanti membentuk piramida. Ya. Misalkan ini ada 3 tingkatan. Ini yang paling atas itu ada 1 kaleng. Yang kedua ada berapa? 3. Dan yang ketiga ada 5. Dan yang bawah itu menopang yang atas. Ya. Dan ini membentuk, sebenarnya membentuk pola 1, 3, 5. Berarti yang keempat berapa? 7. Saya dipahami ya? Oke. Maka nanti kita bahas barisan polanya. Oke, kita lihat sekarang ke aktivitas mat 2.1 halaman 53. Selanjutnya, nomor 1, beberapa kelereng dikelompokkan lalu disusun sedemikian rupa sehingga setiap kelompok tersusun membentuk pola persegi seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.4. Misalkan kelompoknya, terus jumlah kelerengnya, terus yang terakhir adalah polanya. Oke, untuk kelompok 1 jumlah kelerengnya berapa? 1. Untuk kelompok 2 jumlah kelerengnya berapa? 4. Untuk kelompok 3 9. Untuk kelompok 4 16. Untuk kelompok 6 kelompok 6 Kalau kelompok 5 berapa? 20? 25. Atau kalau kelompok 6? Ada yang tahu pola yang ada? Ini membentuk pola. Kelompok 1 1, kelompok 2 ada 4 kelereng, kelompok 3 ada 9 kelereng, kelompok 4 ada 16 kelereng, kelompok 5 ada 25 kelereng, dan kelompok 6 ada berapa kelereng? 36. Ih, beda. Dan ini membentuk pola. Tuh. Sekarang kalau kelompok 20 ada berapa kelereng? 400. Dan ini membentuk pola. Polanya bagaimana? Betul kan membentuk pola kan? Ya. Nah, ini berarti polanya bagaimana di sini? Yang terdapat di kelompok 1 dan jumlah kelerengnya. Untuk kelompok 1 jumlah kelerengnya 1. Berarti polanya bagaimana? 1 pangkat 1. Oke. 1 pangkat 1. Nah. 1 pangkat 1. 1 pangkat 1 betul 1. Sekarang yang kelompok 2 2 pangkat 2. Kelompok 3 3 pangkat 2. Lihat, pola itu harus tetap. Seperti yang tadi 1 3 5 7 ini tetap. Berarti tiap tingkatan ini bertambah berapa? 2. Tambah 2. Dan terus. Dan ini polanya tetap. Tetapi kalau melihat ini 1 pangkat 1, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Ini beda. Ini dengan ini beda polanya. Dapat angka 1 dari mana? 1 kali 1. Dapat dari kelompok 2 dapat jumlah kelereng 4 dari mana? 2. Oke. Yang ini 3 kali 3. Berarti robah. Masih ingat materi kemarin? Materi kemarin apa saja?
Logaritma pangkat akar. Berarti yang ini masuknya ke materi yang mana? Pangkat. Berarti kalau 1 kali 1 itu pangkat pangkat 1 kali 1. Yang ini 2 pangkat. Yang ini. Nah, kalau kelompok N ini kan udah sama nih bentuknya. 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Yang ini berarti 4 pangkat. Kalau yang ini yang 20 berarti. Kalau yang N berarti ini polanya berpangkat. Kalau sudah dapat pola seperti ini, kita bisa menentukan kelompok berapapun tanpa menghitung dari awal. Kalau kelompok 10 berapa? Jumlah garingnya 100. Karena 10 kali 10. Bisa dipahami ya? Karena ada polanya. Oke. Sekarang lihat nomor 2. Amati formasi burung yang terbang pada gambar 2.5. Kelompok 1 ada berapa burung? 30. Kelompok 2 ada berapa burung? 3. Dan kelompok 3 ada berapa burung? 5. Oke. Hampir sama dengan ini. 1, 3, 5. Oke. Berarti kalau kelompok 3 adalah 5, kalau kelompok kira-kira ini polanya bagaimana nih? Kalau 1 koma, ada 1, ada 3, ada 5, ada 7. Ini berpola berapa? Sampai 5. Untuk menentukan angka berikutnya atau jumlah burung berikutnya. Ini ke sini, selisihnya berapa? 2. Ini ke sini? 2. Berarti ke sini? 2. Berarti polanya bagaimana? Tambah 2. Oke, kalau ditambah 2, kalau seperti ini, ada yang tahu nggak jumlah atau kelompok atau ini botol minuman di berapa jumlah botol minuman di tingkat ke-10? Ini tingkat 1, 2, 3, 4, ke-10. Berapa jumlah botol minuman di tingkat ke-10? Tingkat 1 ada 1, tingkat 2 ada 3, tingkat 3 ada 5, tingkat 4 ada 7. Berapa tingkat ke-10 juga? Berapa? 9. Nah, itu kan membentuk pola sebenarnya. Ada yang tahu polanya apa? Coba lihat 1, 3, 5, 7 itu bilangan apa? Ganjil. Bilangan ganjil itu punya pola. Polanya apa? Ada yang tahu? Dan kita tidak harus menyusun seperti ini. Misalkan 1, 3, 5, 7 sampai ke kelompok 10 baru dapat 19, enggak. Ada polanya. Maupun misalkan berapa kelompok ke 100 jumlah burungnya. Dapat 19 dari mana? Kelompok 10. Tambah 2 terus sampai 10. Begitu. Oke. Coba lihat. Ini untuk menentukan polanya tidak jauh dari angka 5. Coba supaya sama 1, 3, 5, 7. Nanti dapat rumusnya. Ada yang tahu? Misalkan kelompok 1 N-nya itu adalah kelompok. Misalkan 2N. 2 kali 1. 2 kali 1 berapa? 2. Sedangkan kelompok 1 ada berapa? 1. Berarti tidak sesuai kan? Kalau 2 kali 2? 4. Kelompok 2 atau kali kedua? Ada 3. Berarti yang benar apa polanya? Oke.
Kita lanjut. Lihat halaman 54. Ya, kelompok burung ke-1 banyak burungnya 1. Kelompok burung kedua banyak burungnya 3, kelompok burung ketiga banyak burungnya 5, kelompok burung keempat banyak burungnya 7, dan kelompok burung ke-10 tadi banyak burungnya berapa? 19. Nah, pola yang terbentuknya apa? Oke. Polanya apa? Polanya itu adalah, Ada yang tahu? 2N kurang 1. Kalau N-nya itu ada di kelompok. Kalau kelompok 10 berarti 2 kali 10 kurang 1. Kurang 1. Berapa? 19. kelompok 1 2 kali dikurangi 2 kali 1 dikurangi 1 kelompok 2 2 kali 2 kali 1 sesuai ya. Kelompok 3 2 kali 3 9 6 dikurangi 1 Dan ini kurang. 2N kurangi 1. Dan kita bisa menentukan, kalau sudah dapat pola seperti ini, kita bisa menentukan kira-kira kalau kelompok ke-50 berapa nilainya? 40? Kelompok 50? Berapa? 99. Dari mana 99? 2 kali 50 dikurangi ya, tanpa harus menghitung dari awal 1, 3, 5, 7. Bisa dipahami ya bentuk polanya. Ya, lanjutkan ke latihan 2.1. Perhatikan. Amati gambar berikut yang menunjukkan 3 kelompok bola yang berwarna ungu dan abu-abu. Lihat kelompok 1, warna ungunya ada berapa? 1. Oke, kelompok 2 warna ungunya ada berapa? 2. Kelompok 3 warna ungunya ada berapa? 3. Oke, pertanyaannya berapa banyak bola ungu pada urutan gambar ke N atau pada kelompok ke N? Kelompok 1 ada berapa? 1. Kelompok 2 ada berapa? 2. Kelompok 3 ada berapa? 3. Kelompok 4 ada? 4. Kelompok N ada? N. 1, 2, 2, 3, 3, N. Ya nggak? Oke, lanjut. Lihat nomor 2, amati. Gambar tatan korek api disusun menjadi 3 kelompok sehingga membentuk pola seperti berikut. Lihat, amati. Pola ke-1 seperti itu gambarnya. Pola kedua, pola ketiga. Polanya apa yang kalian amati sekarang? Bedanya pola 1, pola 2, pola 3. Apa? Yang diamati. Kalau bentuk runcingnya jangan diamati, kan akhirnya seperti itu semua. Tetapi lihat pola 1, kotaknya ada berapa? 1. Pola 2? 2. Pola 3? 3. Kalau pola ke-8 berarti kotaknya ada berapa? 8. Nah, itu berpola. Bisa dipahami? Oke. Ya. Kita buka halaman 56. Barisan dan deret aritmetika. Oke, disimak paragraf 2. Secara bahasa, barisan dapat didefinisikan sebagai daftar objek atau peristiwa yang diurutkan. Misalnya urutan kejadian di TKP yang penting untuk menyelesaikan kejahatan, urutan nomor rumah di suatu perumahan, urutan bangku dalam satu aula dan sebagainya. Seperti ini juga huruf ya. Sekarang lihat contohnya. Contoh 1, simak contoh 2. Dan paling akhir contoh 3, contoh 4, contoh 5. Lihat contoh 3, contoh 4, contoh 5. Kita sekarang ke membahas barisannya dulu ya. Oke, tadi ada 1, 3, 5, 7. Ada lagi 1, 4, 9.
9 ya. Jangan lembar. Berarti ada yang 2, 4, 6, 8, koma titik. Nah, bedanya barisan dan deret. Kalau barisan itu, kalau melihat contoh itu, barisan itu menggunakan apa? Kan begini barisan. Nih. Ya, ada lagi 1. Yang ini tadi, koma 4, koma 9, koma 16, koma 20, koma titik. Berarti barisan itu menggunakan apa? Menggunakan koma. Kalau barisan menggunakan koma. Tapi kalau deret itu menggunakan jumlah. Misalkan begini, 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah titik. Itu deret. Kalau yang ini barisan, kalau yang ini adalah deret. Oke. Sekarang lihat ke bawahnya. Suatu barisan, halaman 57. Suatu barisan bilangan dapat dituliskan dalam bentuk notasi aljabar. Disebutnya di sana ada suku ke n dalam barisan. Ada U1, ada U2, ada U3, ada titik-titik, ada UN. Oke? Ada U1, ada U2, ada U3, ada titik-titik, ada UN. Maksud U1 itu adalah suku ke-1 atau suku pertama. Ada U2 adalah suku kedua. U3 adalah suku ketiga. Kalau melihat ke sini, yang ini berarti suku keduanya berapa? 4. Suku ke-1-nya? 1. Suku ketiga? 9. Suku kelima? 2. Oke, kalau kita melihat sini, suku ketiganya berapa? 6. Suku ke-1-nya? 2. Paham ya? Oke. Oke, sampai sini barangkali ada yang tanyakan? Kalau barisan itu cirinya apa? Koma. Kalau deret itu cirinya apa? Koma. Oke. Kalau 2, 4, 6, 8, koma, sebutkan 2 angka selanjutnya. 10 dan 11. Oke. Ada yang tahu pola ini? Betul, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Tetapi kan kalau tambah 2, tambah 2, tambah 2, kita belum bisa menentukan suku ke 50. Bisa menentukan, tetapi harus ditulis dulu sampai dengan suku ke 50, kan begitu. Atau misalkan tentukan suku ke 200, berarti harus ditulis dulu dong sampai 200 suku. Ya silakan. Tapi kalau bayar kurang, bapak mau kurang. Nggak nunggu sampai 200 suku. Ada rumus teorinya apa? Atau polanya apa? Ada yang tahu? 2n? Oke, katanya 2n ke 1. 2n ke 1. Suku pertama ya kita buktikan. 2 kali 1? Ditambah 1? Yang diminta? 2. Berarti tidak sesuai. Apa coba? Apa? 2n. 2 kali 1? 2 kali 2? 4. Ini suku ya. Ini UN ya. 2 kali 3? Nah, kalau sudah dapat rumus ini, berarti kita bisa menentukan berapa suku ke 120. 200. Kenapa 240? Nah, atau 2 kali 100? Paham? Paham. Oke. Pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu BP, terima kasih kepada Bapak Mufidah ya
selaku guru yang alhamdulillah di minggu sebelumnya telah melaksanakan kegiatan cuci dengan saya dan minta diobservasi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah, yang mana dalam kemarin ketika coaching Pak, Bapak meminta yang saya amati berkaitan yang pertama adalah bagaimana cara penyampaian materi yang jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik sesuai dengan rencana pembelajaran. Yang kedua mungkin yang minta diamati oleh saya adalah pengembangan KSE dalam menghadapi siswa yang memiliki keragaman kemampuan ketika di kelas. Mungkin strategi yang dipersiapkan oleh Bapak yaitu berkaitan dengan perangkat pembelajaran yang lengkap, kemudian memberikan contoh-contoh yang lengkap sesuai dengan permasalahan. Mohon maaf ya, Bapak Nur Hidayat ya, mengajarnya guru matematika ya Pak. Matematika kelas kemarin yang diobservasi kelas 10 PPLG 3. 10 RPL atau PPLG 3 gitu ya. Mungkin bagaimana perasaan Bapak kemarin, mungkin sebelum saya melanjutkan umpan balik, bagaimana perasaan Bapak setelah saya observasi ini? Perasaan saya senang ya, karena apa yang direncanakan sesuai dengan modul yang saya buat. Ya, terima kasih. Ada lagi barangkali itu? Keadaan kelas alhamdulillah kondusif, anak-anak semangat dalam pembelajaran, materi tersampaikan dengan cukup. Ya. Ya, nah itu mungkin refleksi ya hasil Bapak. Mungkin saya akan sampaikan ya. Enggak apa-apa, saya sampaikan hasil observasinya. Mungkin yang berdasarkan catatan yang saya amati ya. Saya mengamatan, kemudian mencatat. Yang pertama, setelah Bapak melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang pertama aspek strategi pengembangan, bahwa menjelaskan tujuan pembelajaran sudah ada, tercermati dan sudah terlaksana. Yang kedua, penyampaian cakupan materi sesuai dengan kegiatan ATP. Uraian ATP sudah terlaksana, sudah ada. Kemudian yang ketiga, memberikan banyak kesempatan pada siswa atau peserta didik dalam berpartisipasi dalam kegiatan. Memberikan berbagai kesempatan, alhamdulillah sudah ada dan sudah terlaksana. Yang keempat, memberikan penilaian kepada peserta didik ya Pak. Alhamdulillah saya amati dan sudah terlaksana. Itu mungkin hasil catatan pengamatan saja. Nah, mungkin setelah Bapak melaksanakan kegiatan kemarin pembelajaran, kemudian saya telah melaksanakan observasi dan telah menyampaikan hasil observasinya. Mungkin kira-kira rencana pengembangan dirinya apa yang akan Bapak laksanakan sebetulnya untuk tahap kedepannya? Saya mungkin rencana berkolaborasi dengan teman sejawat ya, tingkat kelas 10. Kebetulan teman sejawat saya ada 2 orang. Bisa berkolaborasi bagaimana supaya pembelajaran di kelas sesuai dengan modul yang direncanakan itu tercapai, dan supaya anak tidak tetap fokus dan semangat dalam belajar. Apa yang harus disampaikan nanti mungkin dengan rekan sejawat saya di dulu bagaimana ini untuk modul seperti apa yang disampaikan siswa. Berarti ini rekan sejawat bersama MGMP? Ya, MGMP. Sama MGMP. Kebetulan kelas 10 itu ada 2 orang. Ada 2 orang. Ya. Kira-kira rencananya targetnya itu berapa bulan ya? Atau berapa hari atau berapa bulan? Kalau dari rencana itu mungkin minggu pertama kita berhenti dulu untuk pembelajarannya. Ya. Minggu kedua yang kita coba untuk masing-masing pembelajaran di kelasnya. Ya, seperti apa. Nanti minggu ketiga itu evaluasi hasil dari kolaborasi atau perencanaan yang di kelasnya. Mungkin itu. Ya, berarti maksimal mungkin 1 bulan sudah beres gitu ya. Jadi mungkin rencana pengembangan diri yang pertama akan kolaborasi. Ya.
dengan teman sejawat, dengan MGMP mungkin kita bukan saja kolaborasi dengan sama MGMP ya, mungkin dengan guru-guru yang lain juga gitu ya. Bisa. Itu mungkin ya pengembangan pertama. Apakah ada lagi pengembangan diri itu selanjutnya? Barangkali? Mungkin untuk sementara cukup dulu. Oh iya. Oke. Barangkali itu ya. Itu mungkin berkaitan dengan rencana pengembangan diri ya Pak. Ya. Oke, mungkin terima kasih dan alhamdulillah mungkin kegiatan dari awal kemarin kita telah coaching, Ya. kemudian kita telah melaksanakan kegiatan pembelajaran, ada kegiatan observasi, kemudian ada refleksi. Nah kemudian nih berawal kan kita awalnya ada kegiatan coaching ya Pak. Ya, betul. Gimana refleksi dari kegiatan coaching yang kemarin yang Bapak rasakan? Apakah yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan yang diharapkan dengan kegiatan coaching yang kemarin itu? Kalau sesuai sih ya, sesuai dengan modul yang saya rencanakan ya Pak ya. Ya. Mudah-mudahan ya dengan sudah sesuai dengan saya yang modul yang saya rencanakan. Tetapi karena emang pas coaching itu ya tetap ada pemantauan gitu ya Pak, dari supervisi tetap Ya. kalau ada yang asing itu jadi agak grogi gitu Ya, ya kelasnya Pak. Jadi ya. kalau biasanya kita fokus ke anak-anak gitu, kalau ada yang asing ini di kelas gitu, jadi Oh ya. kitanya agak rada kagok lah kalau Ya. bahasa Sundanya gitu. Oh, siap. Seperti itu Pak. Jadi intinya, tapi kan sudah ada peningkatan. Ada peningkatan. Iya, betul. Jadi alhamdulillah ketika awal kita melaksanakan coaching, kemudian kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, ada kegiatan observasi, ada refleksi, dan mungkin hasilnya apa yang diharapkan mungkin kita sebagai pembelajar, Bapak sebagai guru matematika bisa menyampaikan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, diantaranya mungkin menyampaikan pembelajaran dengan sesuai dengan RPP itu ya sekarang ya, sesuai dengan modul ya, sehingga tujuan yang kita harapkan semoga Allah kabulkan. Itu kan Pak? Mungkin itu ya sementara yang didiskusikan untuk kegiatan hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf segala sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak sudah membantu Pak Icin. Sama-sama Ibu.